Bitch, I'm gonna chop you to pieces and feed you to the pigs, so you better be careful. And don't be sorry, be better. Hola Gambols, it's Mia here and I'm back with another video for you guys. Dan kali ini, hari ini, tepatnya hari Jumat, kita akan melakukan yang namanya story time. Seperti biasa. Yeah. 2 hari lagi kita akan berganti tahun. So, Happy New Year's to all of you. Selamat tahun baru buat kalian semuanya. Agak sulit untuk memilih cerita mana yang harus Minyo ceritakan ke kalian. Oke, karena ini adalah gilirannya. Minggu gilirannya Minyo menceritakan kehidupannya Minyo. Jujur Minyo agak nervous untuk melakukan story time kali ini karena ini adalah cerita terakhir di tahun 2016. So I have to make it good. Isn't it? Isn't it? Isn't it? Yes it is. Ini di balik syuting kali ini adalah hari kedua Minyo attempt syuting, okay? So it is serious. The problem is freaking real karena 2016 itu adalah menurut Minyo 2016 adalah tahun yang lumayan berat lah ya buat pribadi dan juga buat semua orang yang ada di dunia ini. Jadi Minyo pilih cerita di mana semoga cerita ini bakal bisa menginspirasi kalian. Jadi ini adalah sepenggalan cerita hidupnya Minyo di mana Minyo memenangkan ini. Ini adalah sekolahnya Minyo, acara sekolahnya Minyo dan Minyo memenangkan pangkat Queen. Wow! Nggak cuma itu aja. Tapi Minyo juga memenangkan pangkat Miss Alluring. Wow! Oke, jadi sebelum Minyo memulai cerita ini, Minyo pengen kalian untuk mengikuti ceritanya dari awal sampai akhir. Dan karena cerita ini agak-agak sensitif dan kemungkinan bisa membuat kalian menyimpulkan sesuatu yang seharusnya tidak disimpulkan. Kalian harus mengikuti ceritanya from start till the end. Jadi kalian bisa mengerti poin yang Minyo sampaikan di sini itu apa. Karena Minyo tahu banget, cerita Minyo yang kali ini bisa membuat orang berpikiran kayak, lu nyombong doang, lu ini doang, lu itu doang. So before you do that, girls, boys, or whatever you are out there, please follow along. So yeah, please enjoy the story. Minyo harus menceritakan dulu ke kalian latar belakang kehidupannya Minyo. Seperti yang kalian udah pernah nonton, kemungkinan kalau misalnya yang belum nonton video ini, silahkan klik dulu video itu. Minyo lahir ke dunia dengan segala kekurangan yang ada di dirinya Minyo. Oke? Pertama adalah hal tersebut. Dan Minyo menceritakan gimana kondisi tersebut berefek ke kehidupannya Minyo gitu. Inti singkat ceritanya adalah masa kecilnya Minyo terbilang Minyo bukan orang yang populer. Minyo bukan orang yang punya paras yang cantik, punya badan yang ideal, punya kondisi kulit yang over the top or whatever. Dan itu pasti bakalan membingungkan kalian, gimana sih kok Minyo bisa mendapatkan pangkat ini. So the story went like this. Pada zaman dulu pas Minyo kecil sampai sekitar SMP, Minyo itu menutup dirinya Minyo dan Minyo tidak pandai bergaul. Ada turning point di mana Minyo harus merubah kehidupannya Minyo. Singkat ceritanya seperti itu. Yang penting adalah ada turning point di mana Minyo harus merubah kehidupannya Minyo dan merubah diri Minyo sendiri. So, setelah Minyo lulus SMP sampai ke masa kuliah, jadi ada jeda beberapa tahun, gitu sekitar 2 atau 3 tahun karena Minyo masuk international school, jadi waktu SMA-nya Minyo terbilang lebih sedikit daripada umumnya. Pada saat transisi tersebut, Minyo berusaha sebisa mungkin untuk belajar bisa ngomong sama orang. Bayangin, Minyo waktu zaman dulu kala pas Minyo kecil, Minyo itu nggak bisa ngomong sambil menatap mata orang seperti Minyo menatap mata kalian sekarang. Minyo selalu ngomong kayak gini, "Hai semuanya, apa kabar? Baik. Oh ya." Nggak cuman hanya bisa menatap lantai aja, tapi suaranya Minyo juga rendah. How was that sad girl? Menurut Minyo ya, menurut Minyo. How was that sad girl who cannot do anything with her life? Ini pada saat masa transisi tersebut ya udah, Minyo mencoba untuk belajar bergaul sama orang, lebih peka untuk melihat sekelilingnya Minyo dan mencoba menyerap apa yang mereka lakukan. Dan apa sih hal yang ideal itu?
gitu ya. Itu adalah hal yang selalu menjadi pertanyaannya Minyo, even sampai sekarang. Tapi itu adalah pertanyaan utamanya Minyo pada saat itu. Minyo pengen jadi wanita yang ideal, yang menurut orang populer, oke, you can say that, yes. Menurut orang jago gaul, yes. Itu menurut Minyo adalah ideal gitu pada saat itu. Minyo terus mencari dan banyak banget apa itu standarisasi dari ideal tersebut gitu ya. Nah, akhirnya Minyo dapat kesempatan untuk pergi ke luar negeri untuk belajar. Oke. Dan di situ adalah turning point keduanya Minyo, di mana Minyo mendapatkan waktu untuk bisa membangun dirinya Minyo sendiri, untuk bisa memikirkan apa yang Minyo mau, untuk bisa memilih jalur kehidupan mana yang Minyo pengen jalani. Minyo yang sejujurnya adalah orang yang sangat-sangat penasaran terhadap segala hal, oke, tapi terkubur dengan pribadi Minyo yang menyedihkan tersebut. Well, itu keluar pada saat Minyo kuliah, oke. Dengan mindsetnya Minyo bahwa Minyo adalah orang yang penasaran, I have to feel everything, I have to know everything, I wanna learn everything. Minyo pengen belajar mengenai segala hal yang ada di dunia ini. Apa itu kehidupan? Itu adalah pertanyaan terbesar keduanya Minyo, oke? Selain Minyo pengen jadi ideal, apa itu ideal? Dan yang kedua adalah Minyo pengen tahu apa itu arti hidup. Jadi, kenapa Minyo punya banyak cerita? Ini pertanyaan ini udah mulai banyak muncul di comment sectionnya Minyo. Kok Minyo orangnya kayak hidupnya udah terlalu lama gitu, punya banyak pengalaman ini itu segala macem gitu ya. Karena ini, Minyo adalah anak yang penasaran dan Minyo nggak pengen buang-buang waktu lagi untuk menjadi seseorang yang menyedihkan menurut Minyo. Jadi Minyo menggunakan waktu yang Minyo punya sebanyak mungkin, kalau bisa nggak tidur lah, untuk merasakan apa itu dunia, oke? Jadi lama-kelamaan, oke, Minyo masuk kuliah, Minyo kenalan sama orang, itu adalah hidup barunya Minyo. I do things really perfectly. Minyo kenalan sama segala macam orang di kampusnya Minyo, karena kampusnya Minyo itu rasio pelajar internasionalnya itu rata gitu ya. Jadi dari negara ini ini rasionya sama. Minyo mulai bergaul ini tuh segala macam. Pada setengah tahun pertama itu adalah waktunya Minyo benar-benar nyangkul dan ngegali dan nyari teman banget gitu ya. So I hang out with them. Dari setengah tahun itu, roughly sekitar setengah tahun itu berakhir, oke, Minyo ngeset bahwa kayak, oh Minyo butuh pergaulan di luar. Jadi setelah 6 bulan pertama tersebut, Minyo mulai cari pergaulan di luar. Itu adalah saat-saat dimana Minyo bilang Minyo suka party, ini itu segala macam, hangoutnya lebih banyak di luar. Jadi intinya adalah Minyo adalah anak mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Jadi datang ke sekolah hanya kuliah aja, beres kelas langsung cabut pergi kemana gitu, sama teman-teman yang ada di luar gitu. Because I really need that connection. Itu yang ada di mindset pikirannya Minyo. Jadi Minyo bukan orang yang termasuk anak yang organisasi perkuliahan banget lah gitu. Jujur aja, it is kind of bad for me, okay, to admit this, karena Minyo tidak begitu aktif di organisasi tersebut gitu. I should be, but I choose not to, karena mungkin Minyo lebih pilih untuk hang out dan pergi bergaul keluar. That was me. Minyo bukan orang yang aktif di organisasi perkuliahan manapun. Kalau ada acara pun Minyo jarang present di acara tersebut. I feel so bad about it. I know I shouldn't be that person, but I was that person. Minyo lebih pilih untuk menjalani kehidupan kupu-kupu. Nah, pada suatu hari sekitar tahun kedua, kalau nggak salah tahun kedua Minyo kuliah. Nah, Minyo jalan mau pulang nih. Tuk 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 tuk. Pada di gerbang sekolahan itu gitu ya. Kalau misalnya ada acara, biasanya di gerbang tersebut, bukan gerbang mobil tapi gerbang manusia untuk jalan, if you guys know what I mean. Biasanya kalau misalnya ada acara suka banyak meja-meja, pamflet-pamflet, banner-banner yang ditaruh di hallway tersebut gitu ya. Oke, akhirnya pada saat Minyo jalan keluar melewati si gerbang tersebut, oke, hallway tersebut, tuk 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 tuk, Minyo akhirnya dicegat lah sama salah satu temannya Minyo, oke. For a note, walaupun Minyo anak yang kupu-kupu, karena Minyo menghabiskan setengah tahun pertama
Minyo hangout sama teman-teman di dalam kampus, Minyo tahu nama orang, Minyo kenal sama orang-orang yang ada dan hidup di kampus. Jadi Minyo dicegat, hey Minyo, sama temannya Minyo yang dari India, oke? Nah, Minyo dicegat, Minyo, come here. So what's up? How are you? Gitu kan, catch up lah Minyo, apa kabar? Gini-gitu segala macem, basa-basi. Setelah basa-basi, Minyo ditawarin nih. So Minyo, kamu mau join nggak pageant di sekolahannya kita? Kita bikin acara yang namanya Ignite, dan kita ada semacam beauty pageant yang memilih king and queen-nya sekolahan. And I was like, Minyo hesitant pada saat itu. Minyo hesitant karena satu, Minyo bukan oke lah, paras Minyo pada saat itu sudah better gitu ya, dari segi fashion sense, dari segi permake-upan Minyo udah mulai belajar pada saat itu. It's not bad, okay? But Minyo pendek, Minyo tahu Minyo pendek. Dan di kepalanya Minyo, beauty pageant itu buat orang-orang yang tinggi, oke? Jadi pas Minyo ditanyain kayak gitu, Minyo otomatis kayak gini, you really? I mean, I can come. Minyo bisa datang ke acaranya, tapi bukan berarti Minyo join pageant ya, because look at me, I'm short. Dan dia langsung kayak gini, no, it's okay, karena ini adalah pageant sekolahan, katanya gitu, beauty pageant sekolahan, oke? Pemilihan raja dan ratu sekolahan aja, lu nggak perlu jadi model buat jadi itu. Terus Minyo masih kayak gini, karena pada saat itu Minyo kan anaknya kuliah pulang ya, jadi nggak ada tertanam di dirinya Minyo desire untuk join acara tertentu, apalagi took part in it, menjadi sebagian acara tersebut, begitu kan. I was like, really? Antara mau dan tidak mau. Mau karena kayak Minyo, ini penasaran juga nih, ini bikin Minyo penasaran, karena mereka nggak menilai hanya dari parasnya aja atau tinggi pendeknya, tapi mereka memang memilih orang-orang yang ada otaknya, begitu. Karena jujur aja, kampus yang Minyo pilih pada saat itu adalah salah satu dari kampus yang terbaik lah, swasta terbaik di Singapura pada saat itu gitu. Nah akhirnya dia kayak membujuk Minyo kayak, come on, you're fun to hang out with, lu tuh anaknya fun banget, ayolah join aja, buat lucu-lucuan aja. Dan juga like, I know you gonna win, dia ngomong kayak gitu. Gua tahu lu bakal menang. Terus gue bilang kayak, dari mana? Hello? Lama-kelamaan karena kayak Minyo nggak pengen terlalu banyak berbasa-basi. Pada saat itu Minyo ada janji. Jadi yang Minyo kayak, oke, just put my name in gitu ya. So sign here. Dia bilang kayak gitu. Ya udah, Minyo akhirnya menandatangani dokumen lah gitu ya. Beberapa dokumen Minyo tanda tangan dan Minyo akhirnya join pada saat itu. Well, itu semua terjadi secara cepat banget gitu. Minyo pengen pulang nih. Terus Minyo ditawarin itu joinan acara tersebut gitu. Dengan pribadinya Minyo yang nggak, wouldn't get involved pada saat itu. I was like, okay, what now? Akhirnya beberapa hari kemudian Minyo melakukan video shoot buat, ada videonya. Should I put it in? It's kind of embarrassing. Karena itu tahun 2011. Minyo ada melakukan video shoot itu yang dimana Minyo memperkenalkan dirinya Minyo dari program apa, mata kuliah, jurusan apa, passionnya Minyo apa, kenapa orang-orang harus pilih Minyo gitu kan ya. Ya udah, Minyo melakukan sebisanya Minyo lah. Ini katanya nyokapnya Minyo nih ya. Minyo adalah anak yang doyan kamera. Ada kamera nih, Minyo langsung sadar kamera, and I was like doing that, posing. So, buat Minyo untuk syuting rekaman video itu, like it's so normal. It feels so normal, kayak gimana ya, gak ada tantangannya sama sekali. Sedangkan teman-temannya Minyo pada saat itu tuh kayak deg-degan banget, mereka harus melakukan banyak take, even like 10-20 take, they do that. Dan Minyo di sana, Minyo datang, Minyo ngomong, okay, cut. Oke, sekali lagi lah buat pilihan yang mana gitu kan, kata temennya Minyo. Minyo melakukan itu, dan cut, oke, done. Hanya 2 take aja. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian, tibalah hari dimana kita ngobrol sama penata panggung. Dan juga orang yang ngajarin kita catwalk gitu kan. Karena nih, mamanya Minyo adalah model dulunya, Minyo pernah diajarin. Jadi Minyo punya basic catwalk sendiri. Jadi nggak begitu banyak pelajaran yang
lebih daripada yang Minyo pernah belajar pada zaman dahulu kala. Jadi di sana perannya Minyo juga mau ngajari teman-temannya Minyo untuk melakukan catwalk tersebut. Dengan senang hati, I really feel happy to teach someone something new. Karena ini adalah acara yang dibuat sama komite sekolahan dan teman-teman kita sendiri. So it's basically feels like a house party. Dan di sana Minyo juga kenalan sih sama orang-orang teman-teman baru yang belum pernah Minyo kenal sebelumnya. Dan jujur aja, orang yang ikutan si beauty pageant ini, cowok-cowoknya, oh my god, Lord have mercy. They are all freaking hot. Okay, for me they're all hot. Okay. Semuanya yang ada di sana, oke, nggak cewek, nggak cowok, otaknya deng gitu ya, kayak wow, brilian semua. And I feel small, I swear to God. Minyo merasa kecil banget di situ. Karena gini loh, pelajarannya Minyo dari segi pelajaran standar, oke. I do things, I pass, oke. Gitu. Dan sedangkan orang-orang yang mengikuti beauty pageant tersebut, Minyo tahu adalah orang-orang yang doyan gaul juga iya, keren, ganteng-ganteng, dan cakep-cakep juga iya. Tapi pinternya, ya Allah, gila. Mereka ya, waktunya ya, mereka abisin di library, bayangin. And I was not that girl. Kerasa lah ya. Kalian berdiri di tengah-tengah orang yang kutu buku yes, dan perfect looking yes. Dan kalian berdiri di tengah-tengah, like, I am just a regular person and I am freaking short. I only have this and fashion sense. That's all, okay? That is what I have. But my friends tell me like, okay, you're good or whatever. But like, you know, minder lah gitu ya. Segimanapun kalian you think high of yourself, tetap aja gitu mencoba untuk to think high, to feel better gitu ya. Not happening. So I do what I do best. Ngajarin orang catwalk, dandanin orang, oke? Okay? That's what I do. Minyo tiba-tiba berubah jadi makeup artisnya juga di acara tersebut. Oh, 2 jobs in 1, give me, hit me, oke? Okay? Karena Minyo nggak pengen merasa like kecil gitu. That's what I do. I always find something that I'm good at and I will do it. Akhirnya hari H-nya datang. Itu kita melakukan acara tersebut di klub yang cukup terkenal lah pada saat itu, di Clarky juga. My home. Back to my home. Terus akhirnya ya udah kita prepare, lama-kelamaan masuklah ke waktunya kita untuk catwalk, lalu ada sesi Q&A dan kita dipasang-pasangin sama yang cowoknya gitu kan, dipasang-pasangin untuk kayak melakukan Q&A tersebut, gitu. Lain-lain sebagai macamnya. Yes, really happened so fast gitu. Like it was a nice little party of our school. Waktu terus berjalan sampai akhirnya waktunya penobatan gitu ya. Kita semua muncul di panggung, akhirnya kita berdiri aja. Dan pada saat itu jujur aja Minyo nggak ada deg-degan karena Minyo tahu Minyo bakal kalah. Minyo udah menentukan mindset di mana Minyo datang ke tempat itu hanya pengen hangout aja sama teman-teman yang udah lama Minyo nggak hangout. Literally no aiming to win at all, like zero. Mungkin kedengerannya agak-agak klise, but I don't. Of course lah gitu loh. Lihatlah teman-teman gue di sebelah sana, sebelah-sebelahnya gue. Yang satu sekarang udah jadi pilot, like come on, like have mercy Lord gitu. Like they're all cool. Dan buat cowok-cowoknya ada satu yang jadi king. Dia di tengah catwalk buka bajunya nunjukin six pack-nya yang bener-bener udah mateng sis. Like sister. Makanya dia jadi king. Like those abs. Si kingnya dipanggil duluan, dia menang, oke? Okay? Dan waktunya untuk penobatan queen. Di sana Minyo berdiri dan Minyo udah ngeliat ke teman Minyo yang sekarang jadi pilot itu. Minyo udah ngeliat dia kayak, wah, I'm gonna hug her. I'm proud of you, oke? Okay? Minyo udah siap-siap nih mau ke sana gitu kan. Karena Minyo tahu dia yang bakal menang. Because she is gorgeous, oke? Okay? Dia orang India Arab, hidungnya mancung, badannya oke, dan dia baru potong rambut pendek yang bener-bener seksi parah. Like
That girl slay. Okay, for the queen, Ignite Queen 2011. Vanya Kintara, and I was like going that way. Minyo mau meluk ke sana, and I was like, it's you. Like, what the heck? I was right there. Minyo di sana, Minyo jujur kaget inside. Dan di sana pada saat itu Minyo pongo gitu, like bener-bener bengong, like literally kosong pikirannya Minyo. I was like, wow, have a pose with the king, semacam prom gitu kan, semacam prom king and queen gitu kan. I was like living at that moment. Setelah beberapa lama Minyo pongo dan Minyo menyadari bahwa yes, this is you girl, this is you gitu kan. And I was like, yeah. Oke lah, ini acara kecil-kecilannya sekolah kita ya, but it means a lot to me. It means a lot to me. Dimana itu adalah juga kayak suatu pembuktian, sebuah pembuktian di mana usahanya Minyo untuk memutarbalikkan keadaan kehidupannya Minyo itu berhasil. I feel really warm inside. It was so nice, okay? It was so nice. Tapi cerita ini belum berakhir. Kalau misalnya cerita ini berakhir, sampai di sini aja, ini namanya bukan story time. Setelah beberapa waktu dari Minyo memenangkan pangkat tersebut, dari Minyo memenangkan pangkat Queen of 2011, gitu kan, and Miss Alluring 2011, gitu ya. Setelah hal glamorous itu selesai, ada beberapa pemotretan majalah kampus dan juga ads kampus, Minyo masuk ke dalam sana. Setelah kejadian tersebut, oke, setelah semua terjadi, seperti yang orang-orang mungkin ya di luar sana achieve sesuatu, pasti aja ada orang yang iri, and I have to deal with that. Setelah acara tersebut berakhir, Minyo tetap menjadi dirinya Minyo kok yang kupu-kupu. Like I didn't change at all. And mulailah rumor-rumor di belakangnya Minyo terjadi, oke? Bahwa Minyo anak malam. Okay, I am. I'm not mad about that. I'm not mad at all. I did that. Like I don't give a damn about whatever those person says about me, okay? Dan akhirnya muncullah rumor di mana Minyo disebut-sebut perek. Yes. I've been called a slut, a whore, perek, pelacur. Pada saat itu, oke lah gue clubbing, but I don't even go sleep around, oke? Seperti yang Minyo udah bilang, walaupun Minyo pergi ke klub ini itu segala macam, Minyo tidak melakukan hal yang mediocre, oke? Minyo tidak melakukan hal-hal yang standarnya orang bilang lah, gitu. Gimana Minyo menemukan berita tersebut sampai ke telinganya Minyo bagaimana? Jadi suatu hari nih, temannya Minyo datang ke Minyo. Nyonyo, lu denger nggak berita anak-anak, gosipnya anak-anak tentang lo? Terus gue bilang kayak apa? Gitu kan. Apaan? Gara-gara gue dugem. Oke, ini itu segala macam. Kayaknya gue udah pernah denger deh yang itu gitu. Bukan. Mereka bilang lo lacur. What the heck? If I am that person, gitu, lacur or whatever, where's my money, bitch? I'm still poor. Minyo masih anak kosan yang kere. Terus temannya Minyo bilang kayak gini, lu tau nggak orangnya siapa aja gitu kan? Itu tuh si ini. Pada saat itu Minyo bener-bener merasa apa ya? Kayak kok orang bisa-bisanya gitu loh. Karena gini loh, ya mereka teh nggak ikut gitu hangout sama Minyo gitu kan? Mereka teh nggak hangout sama gue. Gimana mereka bisa tahu? Pada saat kita curhat-curhatan gitu ya Minyo dengerin aja gitu ya. I feel really bad. How dare? Gak appropriate buat Minyo. Kayak bener-bener kayak, oke lah lu bilang gue anak malam itu segala macam. Karena anak malam itu kan range-nya gede kan. Bisa berarti gue punya pergaulan besar gitu kan. Link gue di mana-mana, gue orangnya asik ini itu segala macam. Konotasinya masih bisa positif. Dibilang a slut, a whore, and whatever. I was sad. Karena itu adalah level terendahnya menurut Minyo ya. Maaf buat teman-teman di luar sana. Menurut Minyo,
Itu adalah level terendah suatu kata-kata kasar yang bisa diomongkan dari orang ke orang. Minyo merasa kayak, damn, segitukah, oke? Segitukahnya lo benci sama gue gara-gara gue memenangkan apa yang gue menangkan, atau misalnya sama prestasi gue, atau sama fakta di mana gue anaknya kupu-kupu tapi gue bisa memenangkan sesuatu. Like, are you that angry? Alright, for now, mungkin kalian mulai bertanya-tanya, lu kegeeran lah gitu kan. Lu cuman kegeeran nyok, gara-gara lu menang ini lu mulai tahu ada gosip ini tuh segala macam, itu kayak ya lu kegeeran aja gitu. Kalian ada kemungkinan berpikiran seperti itu. But here is the thing. Minyo udah ngampus dan kuliah belajar di kampus tersebut udah lama, udah cukup lama, oke? Dan Minyo udah selalu jadi kupu-kupu itu kuliah pulang itu kayak udah lama gitu. And it's not a new thing, oke? Dan Minyo udah clubbing juga udah cukup lama lah. Dan kenapa gosip-gosip tersebut, oke? Cap-cap tersebut itu baru muncul setelah hal itu terjadi? Ya of course lah ya, gitu loh. Kenapa nggak dari dulu? Kayaknya gue udah jadi anak malam, kayaknya udah dari dulu gitu. And like, why? Why do you have to start the thing after gue mendapatkan prestasi tersebut gitu? Is that coincidence? I don't think so. Karena Minyo hidup di lingkungan orang-orang yang keras hatinya, kuat hatinya, dan Minyo berterima kasih sekali dengan kondisi tersebut. Minyo udah dilatih untuk bisa menerima bulian-bulian orang. Secara tidak sadar Minyo dilatih untuk menjadi orang yang tebal muka, tebal telinga, yang penting lu elegan gitu. Minyo dilatih sama mamahnya Minyo seperti itu. Pada saat curhat-curhatan tersebut, temannya Minyo sama Minyo, dan Minyo dikasih kabar buruk tersebut, ada poin di mana kayak Minyo menarik nafas secara panjang. Oke? I was like inhaling all the anger and exhaling the bad shit. Kalau misalnya kalian nontonin story time-nya Minyo, kalian pada poin ini sudah tahu lah ya. Kalau Minyo dimacem-macemin sama orang, that bitch will not survive the day. Tapi pada saat itu, Minyo melakukan hal yang lain. Oke. I let that bitch live. Kenapa? Kenapa Minyo bisa, padahal Minyo udah tahu nih orang-orangnya yang mana, segala macam, gitu kan? Kenapa Minyo? Minyo nggak mendengar langsung dari mulut orang itu ke mukanya Minyo. Minyo hanya mendengar isu-isu, dan memang global isunya ya. Dan itu sudah global. And I don't care, karena belum ke depan mukanya Minyo, gitu loh. Minyo nggak bisa mengambil action di mana Minyo nggak begitu yakin orang tersebut mengatakan hal tersebut terhadap Minyo. Nggak ada bukti kuatnya. Jadi Minyo nggak bisa segitu gampangnya untuk kayak, hey bitch, come! Like, come here, I'm gonna kill you! Like, I cannot do that. Minyo nggak bisa seperti itu. Padahal Minyo benar-benar marah. Like, oh so angry. Marah banget. But like, harus bisa menjadi orang yang lebih bijaksana. Gitu loh. Kalau misalnya nggak ada buktinya, lu nggak bisa sembarangan marah-marah. Kalau misalnya lu ada buktinya, bukti kuat, silahkan. Gitu ya. Silahkan, karena orang tersebut udah main-main sama hidup lo, gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada bukti tertulis atau bukti fisiknya, don't do that. It's a bad choice. Gosip udah tersebar luas seantero kampus, gitu ya. Like, semuanya udah ngomong ini itu segala macam. Minyo udah kayak ngedenger kayak, telinganya Minyo udah panas gitu ya. Dan tiap kali Minyo pergi ke hallway tertentu, ada beberapa orang di corner tertentu melihat Minyo kayak like, that girl, you know, like she's a whore. Like I can feel that, okay. Hal-hal tersebut nggak bikin Minyo merasa down. Minyo tetap jadi anak yang suka hangout kok. Teman-temannya Minyo juga masih sama Minyo kok, karena mereka tahu, orang-orang yang tahu Minyo orangnya kayak gimana, mereka masih deket sama Minyo. Because they know, mereka tahu kayak Minyo bukan orang yang
seperti gosip tersebut katakan gitu, and I don't have to make clarification about it. Minyo nggak perlu mengklarifikasi sesuatu. On a side note, bener-bener kerasa enak lah buat kalian menjadi diri kaliannya sendiri dan mengenal diri kalian sendiri, apa yang kalian lakukan. Oke. Dan mengenal baik bahwa diri kalian itu tidak melakukan hal-hal minus. Cukup itu aja, cukup diri kalian yang tahu dan orang-orang terdekat kalian yang tahu siapa diri kalian yang sebenarnya. Sisanya, karena waktu marah-marahnya kalian, emosinya kalian, nangis-nangisnya kalian, itu bisa digunakan untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Untuk menjadikan diri kalian lebih perfect lagi. Kalau misalnya kalian fokus sama hal-hal negatif yang ada di luar sana, oke, kalian itu udah kalah. Karena orang-orang yang bikin rumor-rumor tersebut, orang yang punya iri, yang punya dengki, pastinya mengharapkan kalian pergi ke ujung ruangan dan nangis, okay? You better be that girl or that boy that is going to walk in front of them sipping your tea, okay? Nicely. Kalian benar-benar harus menjadi cewek tersebut atau cowok tersebut. Jadilah elegan lah untuk menangani suatu problem. Smile, be happy, fix yourself, get a manicure, get a pedicure, buy a new clothes, buy a new shoes, and walk in front of them with a huge smile. You better be that person. Bitch, I'm gonna chop you to pieces and feed you to the pigs, so you better be careful, because I'm coming right for you. And don't be sorry, be better. Alright, bitch. I was just kidding. Oke lah, Minyo nggak begitu tahu pasti siapa yang memulai gosip tersebut, oke? But I roughly know who did that, gitu ya. But I don't have a proof, so I cannot kill that person up, gitu kan? Down, or whatever, turn around. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Minyo bener-bener memperbaiki diri Minyo lagi. Pakai baju-baju yang bener-bener yes, cool, awesome ke sekolahan setiap harinya. Walaupun Minyo punya kelas cuma 2 jam doang, Minyo dandannya 3 jam. Like, I do that. It's okay. It's really okay. You should slay. Kayak, put on a nice clothes every day, makeup on every day, pakai makeup yang cakep ke sekolahan, put together. You are a nice looking person and walk past them and like flipping your hair like that. Hi. Hi, apa kabar? Baik-baik aja kan? I hope you do. Anyway, let's go clubbing tonight. Yuk kita clubbing nanti malam. And probably, let's just sleep around with guys. Bitch. Like, it's so nice, okay? It's really, really nice to be that girl. Like, I'm serious. It's the win, guys. Seriously, once again. You should try to be that girl or that boy. Tanggepinlah hal-hal tersebut dengan, chin up with the whole of you and the elegance itself. Karena itu adalah hal yang benar-benar sangat-sangat penting buat diri kalian sendiri. Penting untuk value diri kalian. Dengan kalian bisa melakukan hal tersebut dan menghadapi orang tersebut, muka kalian tambah sesenti, gitu loh. Hati kalian tambah sesenti, oke? Kekuatan kalian tambah sesenti. So it's nice. Build yourself up kayak Tron. Dan akhirnya kita sampai di poin kenapa Minyo menceritakan hal ini. Minyo pengen bisa menginspirasi kalian, mempersiapkan diri kalian di 2017 buat menjadi seseorang yang berani dan gak begitu memikirkan hal-hal buruk yang ada di sekitar kalian, tentang kalian atau mungkin tentang hal-hal yang lainnya. Karena gini loh, kalian butuh waktu. Kalian benar-benar butuh waktu untuk membangun diri kalian sendiri, untuk menjadi orang yang sukses gitu. Jadi jangan buang-buang waktu kalian untuk hal-hal yang gak berguna gitu loh. Untuk menjadi terpuruk lah
gitu loh. Minyo udah hidup cukup lama untuk mengenali dan menemukan hal-hal buruk yang terjadi sama hidupnya Minyo. So I don't need to repeat that. Minyo nggak perlu mengulang hal itu kembali gitu. Dan Minyo harap juga kalian tidak melakukan hal yang sama. Jadi tariklah diri kalian secepat mungkin. It's a new year anyway. Ini adalah tahun yang baru. Jadi ini adalah waktu dan kesempatannya kalian buat memperbaiki kehidupannya kalian. Banyak-banyaklah berkaca lah. Siapa diri kalian? Kenalin diri kalian lebih jauh lagi, oke? Dan benar-benar perbaiki apa yang kurang dari diri kalian. Dan kalian harus bisa jadi orang yang menerima kekurangan kalian gitu loh. Like you have to be that person supaya kalian bisa merubah keadaan. Minyo bener-bener pengen di tahun 2017 nanti semua gambols yang nontonin Minyo jadi orang lah gitu. Bisa achieve sesuatu. So that is what I want. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian. Happy New Year once again buat kalian. Dan terima kasih udah nonton sampai detik yang ini. Dan mungkin untuk menutup tahun 2016, daripada kita memikirkan hal yang sedih-sedih, coba tulisin hal-hal baik apa aja yang terjadi tahun 2016 di comment box di bawah. Minyo pengen tahu. Let's share happiness. Ayo kita semua mengingat hal-hal yang baik supaya tahun 2017 nanti kita bisa mulai, oke, lembaran yang baru dengan hati yang terbuka. Dan ini adalah saatnya untuk Gambles of the Week. Yeay! Gambles of the Week itu apa, Minyo? Gambles of the Week itu adalah para penontonnya Minyo, para subscribernya Minyo yang selalu muncul di comment box, ngobrol sama Minyo, muncul di sosial medianya Minyo yang lain, and really interact sama Minyo. Bener-bener ada interaksinya sama Minyo. Dan Minyo pengen kalian buat jadi Gambles of the Week-nya Minyo minggu depan. Gimana caranya? Follow semua sosial media Minyo yang lain dan juga interaksi sama Minyo. Like, let's be one huge family. Gambles of the Week adalah Febiana Setiawan. Jadi, cewek ini adalah cewek yang bener-bener suportif banget. Dia selalu ada di setiap videonya Minyo, and I feel really grateful. So, give her a shout out kalau misalnya dia ada di video ini. So, hi Kak Febi gitu, atau apa gitu kan. It's so nice to have a family like that. Like, it's really cute. So cute. Yeah, anyway, yes. So thank you so much buat Gambles of the Week for supporting me. Dan buat teman-teman di luar sana yang udah support Minyo, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Yay! So thank you so much for watching. If you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media under @minyo33. Alright then, and I'll see you guys later. Bye! Mwah.